Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Rizal Hanifan dengan NIM 2307650 dari kelas 3B Sistem Telekomunikasi akan menjelaskan materi mengenai modulasi analog dan digital. Pengertian modulasi. Modulasi adalah proses mengubah karakteristik sinyal pembawa atau sinyal carrier berdasarkan informasi yang ingin dikirimkan. Proses ini memungkinkan pengiriman data pada frekuensi yang lebih tinggi untuk mengurangi interferensi, memperluas jangkauan, dan memanfaatkan spektrum frekuensi secara efisien. Kemudian ada teknik modulasi. Yang pertama ada modulasi analog. Modulasi jenis analog ini digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal analog yang kontinu dalam waktu dan amplitudonya. Ciri-ciri modulasi analog yakni sinyal informasi dan sinyal pembawa berbentuk analog. Lalu perubahan karakteristik sinyal pembawa berdasarkan perubahan sinyal informasi yang kontinu. Kemudian jenis-jenis modulasi analog yaitu amplitude modulation atau AM. Amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasinya. Kemudian ada frekuensi modulation atau modulasi frekuensi. Frekuensi sinyal pembawanya diubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Kemudian ada teknik modulasi digital. Jenis teknik modulasi ini digunakan untuk mentransmisikan data digital yakni bit 0 dan 1 melalui saluran komunikasi dengan mengubah parameter sinyal pembawanya. Berikut adalah jenis-jenis modulasi sinyal. Pertama ada amplitude shift keying atau ASK. ASK ini mengubah amplitudo pembawa untuk bit digital rentan terhadap gangguan. Lalu ada frekuensi shift keying atau FSK. Ciri-cirinya dapat mengubah frekuensi pembawa untuk bit digital dan tahan terhadap noise. Lalu ada phase shift keying atau PSK. Ciri-cirinya bisa mengubah fase pembawa untuk bit digital, kemudian efisien, spektral, dan tahan terhadap noise. Oh iya, mohon maaf tidak bisa on cam karena bisa dilihat di sini kameranya tampak hitam ya. Mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa on cam. Lanjut ada modulasi AM atau amplitude modulation. Pengertian amplitude modulation atau AM ini adalah teknik modulasi yang mengubah amplitudo sinyal pembawa seiring dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Dalam AM, frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan, hanya amplitudo yang berubah. Sinyal AM dapat dijelaskan dengan rumus ST AC plus AM kali MT kali cos 2V FCT. Dengan keterangan AC sama dengan amplitudo pembawa atau amplitudo carrier, AM amplitudo sinyal informasi, FC sebagai frekuensi pembawa atau frekuensi carrier, MT adalah sinyal informasinya dalam kurung baseband, dan SC adalah sinyal hasil dari modulasi. Spektrum frekuensi dari modulasi AM yakni memiliki dua sisi yang simetris yaitu puncak pembawa pada frekuensi FC-nya. Yang kedua adalah dua puncak sisi sideband yang terletak pada FC plus FM dan FC min FM. Oh, bukan benar ya. FC plus FM dan FC min FM, di mana FM adalah frekuensi sinyal informasi. Jadi frekuensi carrier ditambah frekuensi sinyal informasinya. Dan ini dikurang kalian. Kemudian karakteristiknya mempunyai kelebihan. Pertama, sinyal simple dan mudah dipahami. Kedua, banyak digunakan dalam radio AM. Ketiga, memiliki daya jangkau yang cukup luas. Kekurangannya dari modulasi AM ini, efisiensinya
efisiensi daya rendah karena sebagian besar energi terkonsentrasi pada sinyal pembawanya. Kedua, rentan terhadap gangguan noise dan membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan modulasi digital. Berikutnya contoh grafik AM. Ini adalah codingnya pada MATLAB atau scriptnya. Maaf. Jadi ini ada parameter, ada frekuensi carrier, ada frekuensi modulation. Maaf, maaf. Ada frekuensi modulationnya 10, frekuensi carriernya 100, dan amplitudonya 1, AC-nya 2, terus dalam waktu 1 detik. Jadi tampak seperti di gambar ini, ya seperti ini. Dan ini rumusnya sinyal informasi, yaitu message sinyal sama dengan AM kali sin dalam kurung 2 kali pi kali FM kali T. Ini rumus sinyal carriernya, carrier sinyal sama dengan AC kali sin dalam kurung 2 kali pi kali FC kali T. Lalu ini rumus dari sinyal AM-nya ya tersebut, yakni modulator sinyal sama dengan AC plus message sinyal dikali carrier sinyal. Nah, jadi ini sinyal informasinya kayak gini, ini amplitudo ke atas, terus ke pinggir dalam waktu. Ini sinyal informasi dengan carrier frekuensi dimodulasi menjadi sinyal yang berbentuk seperti ini. Kemudian modulasi FM atau frequency modulation. Frequency modulation FM adalah teknik modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa diubah seiring perubahan amplitudo sinyal informasi. Pada FM, amplitudo dan fase sinyal pembawa tetap konstan, sedangkan frekuensinya bervariasi sesuai dengan sinyal informasi. Sinyal FM menggunakan rumus SC sama dengan AC kali cos 2V FCT tambah delta F kali MT, di mana AC sama dengan amplitudo pembawa, FC frekuensi pembawa, delta F sama dengan deviasi frekuensi, MT sama dengan sinyal informasi, SC sama dengan sinyal hasil demodulasi. Enggak, bukan demodulasi. Modulasi FM ya mempunyai spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi dari FM lebih kompleks dibandingkan AM dan terdiri dari sinyal pembawa serta beberapa sideband dalam kurung frekuensi tinggi dan rendah yang jaraknya bergantung pada frekuensi deviasi delta F dan frekuensi sinyal informasi atau FM. Jika deviasi frekuensinya besar, spektrum akan jadi lebih besar juga. Secara umum, spektrum FM dapat dijelaskan oleh seri Bessel dengan distribusi energi pada pembawa dan berbagai harmonik pada frekuensi yang terpisah. Kelebihannya yakni lebih tahan terhadap gangguan noise dibandingkan dengan amplitudo modulation. Kemudian memiliki kualitas suara yang lebih baik sehingga banyak digunakan dalam penyiaran radio FM. Ketiga adalah efisiensi daya lebih baik dibandingkan AM karena lebih banyak informasi dikodekan dalam variasi frekuensi daripada amplitudonya. Kemudian kekurangannya membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan AM, terus kompleksitas penerimaan dan penerapannya lebih tinggi, lalu perangkat yang lebih mahal karena membutuhkan sistem yang dapat mengubah dan mendeteksi frekuensi. Contoh grafik FM. Nah, ini parameternya seperti ini. Terus ini rumusnya, rumus sinyal informasi, rumus sinyal carrier, dan rumus sinyal FM. Jadi akan muncul grafik seperti ini. Dengan ini grafik sinyal informasi plotnya, ini plot sinyal carrier, dan ini sinyal FM yang sudah dimodulasi. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada modulasi ASK. Kita masuk ke modulasi jenis digital. Analog, digital ya, maaf.
Amplitudo shift keying ini atau ASK adalah jenis modulasi digital yang mengubah amplitudo sinyal pembawa untuk merepresentasikan dua nilai bit, yakni 0 dan 1. Pada ASK, nilai bit 1 biasanya diwakili oleh sinyal pembawa dengan amplitudo tertentu, dan bit 0 diwakili oleh pembawa dengan amplitudo 0 atau lebih kecil. Sinyal ASK mempunyai rumus ST sama dengan AC cos 2V FCT. Ini untuk bit 1. Dan sisanya 0 untuk bit 0. Di mana AC sama dengan amplitudo sinyal pembawa dan FC merupakan frekuensi pembawa. Spektrum frekuensi dari modulasi ASK. Spektrum ASK terdiri dari komponen pembawa di FC dan harmonik pada frekuensi lebih tinggi, tergantung pada rate bit yang digunakan. Karakteristiknya yakni mempunyai kelebihan implementasi yang tersederhana, mudah diterapkan dalam berbagai sistem komunikasi digital, dan untuk kekurangannya sangat rentan terhadap gangguan noise dan efisiensi spektral yang rendah. Contoh grafik ASK. Jadi di sini ada parameternya. Biasa ini frekuensi sampling 5000, terus ini dalam waktunya 1 detik, terus frekuensi carrier-nya 100. Lalu ini ada tentukan data biner, dan data binernya kita tentukan 0110. Jadi akan seperti ini. Ini 0, ini 1, ini 0 lagi. Terus ini modulasi ASK-nya, maksudnya seperti ini. Dan sinyal ASK yang telah dimodulasi jadi muncul sinyal seperti ini, yang asalnya hanya garis-garis seperti ini. Lanjut kita ke modulasi FSK atau frekuensi shift keying. Modulasi FSK adalah teknik modulasi digital di mana frekuensi pembawa diubah untuk mewakili dua nilai bit. Pada FSK, bit 1 dapat diwakili oleh frekuensi tinggi dan bit 0 diwakili oleh frekuensi rendah atau sebaliknya. Yang FSK mempunyai rumus ST sama dengan AC kali cos 2V F1T untuk bit 1 dan ST sama dengan AC kali cos 2V F0T untuk bit 0. Bedanya di F1 dan F0-nya aja. Di mana F0 dan F1 adalah frekuensi yang berbeda untuk bit 0 dan 1. Begitu. Spektrum frekuensi dari FSK yaitu terdiri dari dua komponen utama yang terletak pada frekuensi F0 dan F1, serta beberapa sideband yang bergantung pada laju perubahan frekuensi. Karakteristiknya yakni memiliki kelebihan tahan terhadap noise dan gangguan, memiliki efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan ASK. Kekurangannya membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan ASK, implementasinya yang lebih kompleks. Contoh grafik FSK. Jadi ini data binernya jadi 8 bit ya. Seperti ini. Tuh. Terus sinyal carrier untuk frekuensi FC1 dan frekuensi carrier 2. Jadi rumahnya seperti ini. Terus ini rumus modulasi FSK-nya. Seperti ini. Kita lihat ke grafik. Ini grafik sinyal data binernya yang belum dimodulasi. Tampak cuma garis-garis seperti ini. Dan ini grafik sinyal pembawa carrier untuk FC1 dan FC2. Dan ini FC1-nya tuh kurang kelihatan karena frekuensinya kecil gitu. Dan ini didominasi oleh warna biru yaitu frekuensi carrier FC2 dengan 1500 Hz. Lalu sinyal FSK yang setelah dimodulasi akan jadi seperti ini. Yang terakhir ada modulasi PSK atau Passive Keying. Modulasi Passive Keying adalah salah satu teknik modulasi digital yang mengubah fase sinyal pembawa untuk merepresentasikan data digital bit 0 dan 1. Pada PSK, informasi bit digodakan ke dalam perubahan fase tertentu pada gelombang pembawa, sementara amplitudo dan frekuensi sinyal pembawa tetap konstan. Sinyal PSK mempunyai rumus ST sama dengan AC kali cos 2V FCT plus V, di mana V adalah fase yang berubah
tiap nilai bit, misalnya 0 atau 180 derajat untuk BPSK. Spektrum frekuensinya, bandwidth PSK tergantung pada kecepatan simbol RS dan jenis PSK yang digunakan. Bandwidth minimumnya B lebih besar dari RS. Lebih besar sama dengan RS. Karakteristik keuntungan PSK yakni memiliki efisiensi spektral tinggi. PSK dapat mengirim lebih banyak data dalam bandwidth yang sama dibandingkan metode seperti ASK atau FSK. Tahan terhadap noise. Dan ini lebih tahan terhadap noise dibandingkan ASK karena perubahan fase lebih mudah dikenali daripada perubahan amplitudenya. Kemudian kekurangan PSK yakni kompleksitas yang tinggi dan kinerja menurun pada kondisi noise yang sangat tinggi. Kemudian contoh untuk grafik PSK, PSK. Jadi seperti ini ada parameternya Fs 5000. Nah, seperti tadi ya T 1 detik, Fc 100. Terus data binernya 8 bit seperti tadi juga FSK. Terus ya sama ya, hampir sama, mirip-mirip. Terus modulasi PSK cuman rumusnya seperti beda seperti yang tadi ya dijelaskan. Terus seperti ini grafiknya. Di kesimpulan dari materi ini adalah modulasi merupakan teknik dalam komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui sinyal pembawa. Modulasi amplitudo AM. Modulasi amplitudo mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan informasi, menjadikannya sederhana namun rentan terhadap gangguan. Modulasi frekuensi mengandalkan perubahan frekuensi sinyal pembawa, memberikan keunggulan terhadap kebisingan dan kualitas suara yang lebih baik. Modulasi amplitudo shift keying digunakan dalam komunikasi digital dengan mengubah amplitudo sinyal berdasarkan data biner, meskipun lebih sensitif terhadap interferensi. Sebaliknya, modulasi frekuensi shift keying mengkodekan data dengan mengubah frekuensi menawarkan kestabilitas lebih tinggi dalam lingkungan yang bising. Sementara itu, modulasi phase shift keying menggunakan pergeseran fase sinyal pembawa untuk menyampaikan data yang dikenal memiliki efisiensi spektrum yang tinggi dan ketahanan terhadap gangguan atau noise. Dengan memahami karakteristik masing-masing teknik ini, kita dapat memilih metode modulasi yang paling sesuai untuk kebutuhan komunikasi tertentu berdasarkan efisiensi, keandalan, dan kualitas yang diinginkan. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.